Ya, kembali lagi bersama saya, Benny Priarto, yang akan menemani kalian untuk membahas kasus yang akan kami bawakan. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat di trailer tadi, kesan yang ditampilkan cukup horor ya, karena yang ingin kami sampaikan adalah semoga hal ini menjadi concern buat kita, semoga menjadi perhatian yang lebih, karena kasus ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Sebenarnya kasus tentang penganiayaan terhadap asisten rumah tangga ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar tahun 2000-an udah mulai menjadi tren di masyarakat. Cuma kasus yang kami bawakan ini cukup baru, yaitu setahun yang lalu, tahun 2019. Nah, dalam pembuatan video ini, saya ditemani beberapa rekan saya yang membantu dalam pencarian data dan juga opini atau argumen yang disampaikan dari kelompok kami gitu. Oke, kita kenalan dulu sama beberapa teman kita. Yang pertama ada Bernardinus Eden Bayu Samudro. Yang kedua ada Daniela Hilita Sitinja. Yang ketiga ada Franciscus Saverius Garda Naibaho. Yang keempat ada Stephen Ardi Kristanto. Yang kelima ada Alexander Kaisar Simamura. Yang keenam ada Rafael Yosua. Yang ketujuh ada Bernard Kenny Poya. Yang kedelapan ada Nicholas Permadi. Yang kesembilan ada Nicholas Sion Mahendra. Yang kesepuluh ada Santa Maria Mikael Abadi. Dan yang terakhir ada saya, Benny Priarto. Oke, kita langsung saja membahas tentang kasus ini. Ya, itulah beberapa nama yang membantu dalam proses penyusunan video ini dan juga makalahnya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasusnya. Oke, langsung saja dari yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, apa latar belakang yang ada di balik kasus ini. Oke, yang pertama, ada seorang asisten rumah tangga yang bernama Afra Burga Ambul yang dianiaya oleh majikannya yang bernama Freddy Burhan. Nah, jadi si Mbak Afra ini kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Burhan selama 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu, teman-teman, dia nggak digaji. Gila nggak tuh? Nggak digaji, malah disiksa kan? Oke, kejadiannya kapan nih? Kejadiannya tanggal 21 Oktober tahun 2019 lalu. Jadi ini udah setahun yang lalu. Dan waktu penangkapan Pak Burhan ini, Pak Freddy Burhan ini pada tanggal 22 Oktobernya. Jadi misalnya hari ini disiksa, besoknya udah ditangkap. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang muncul dari kita adalah kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jadi kasus ini tuh terjadi karena awalnya karena si Mbak Afra ini merasa, wah saya tidak enak badan, saya mohon izin untuk cuti sehari Pak, saya ingin beristirahat. Cuma dari Pak Freddy Burhannya itu menganggap hal itu hanya sebagai alasan aja biar si Mbak Afra ini nggak usah kerja hari itu, dia tinggal leha-leha, tidur, rebahan gitu kan, seperti kebanyakan dari kita. Dan dari sudut pandang Pak Burhan ini tuh hal yang biasa terjadi, dia sering minta izin, sering gini. Jadi dia menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan Mbak Afra ini tidak profesional. Oke, selain dari latar belakang tadi, ternyata si Mbak Afra ini sudah bekerja sama Pak Burhan selama 9 tahun, dimulai dari umur 15 tahun. Jadi ketika terjadi penangkapan, kurang lebih umur dari Mbak Afra ini 24 tahun ya teman-teman. Dan proses penyiksaan dan penganiayaan tersebut kerap terjadi ternyata. Oh, jadi selama 9 tahun dia kerap disiksa, kerap dianiaya. Karena cara bekerja korban dinilai kurang becus, dan korban selama 9 tahun tidak pernah diberi gaji, hanya diberi makan dan tempat tinggal. Oke, jadi si Mbak Afra ini nggak digaji, tapi dia boleh tinggal sama Pak Burhan. Tapi ya itu, siapa sih yang mau 9 tahun kerja nggak digaji malah dipukul, dianiaya. Dan cara menyiksa dari Pak Burhan ini sendiri tergolong sadis ya, sadis banget ini. Sang pelaku atau Pak Burhan menyiksa korban menggunakan pipa peralon dan sapu sehingga kepala korban mengalami pendarahan serius. Korban pun lari dari rumah pelaku dan meminta pertolongan tetangga. Oke. Jadi caranya ekstrim banget ya, pakai pipa peralon, pakai sapu, sampai mengalami pendarahan serius loh. Berarti ini kan
dia mengeluarkan tenaga yang begitu besar kan. Oke, akibatnya Pak Burhan diberikan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan maksimal penjara selama 2 tahun. Itu latar belakang dari kasus ini kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan dari ansosnya. Langsung dari pembahasan yang kedua, kita akan tinjau dari segi sudut pandang analisis sosial. Tentunya secara prinsip kejadian ini sudah melanggar pemenuhan hak asasi manusia. Kasus Afra Burqa Ambul yang menjadi ART selama 9 tahun namun tidak digaji ini benar-benar menjadi kasus yang membuahkan konsekuensi yang tidak manusiawi. Kita lihat dari kasus yang tadi, walaupun dia diberi makan, dia diberi tempat tinggal, namun sebagai seorang pekerja minimal dia dapat rewardnya berupa apa ya, berupa upah yang pantas lah, yang layak lah. Minimal dia diberi hak-haknya sebagai pekerja gitu. Apalagi dia bekerja dari umur 15 tahun kan. Itu udah melanggar dari ketentuan pekerjanya. Umur pekerja minimalnya udah terlanggar. Dia bekerja di bawah umur kan. Selanjutnya dari pemikiran kelompok kami dalam menyikapi kasus penganiayaan ini ya udah obvious lah. Sudah jelas menentang secara keras segala bentuk penganiayaan dan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Jadi nggak cuma asisten rumah tangga ya. Terkadang kita melihat manusia lain itu ada kasta-kastanya sendiri. Oh dia pegawai, oh dia asisten rumah tangga. Dan kadang yang diangkat itu hanya kasus-kasus yang derajat atau hierarkinya itu lebih tinggi. Itu ada loh di masyarakat kita. Stigma seperti itu melekat di masyarakat kita. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah hal ini harusnya menjadi concern buat kita semua bahwa nggak ada yang namanya hierarki pekerjaan. Semua pekerjaan itu memerlukan pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka. Dalam kasus ini, Mbak Afra Burqa ini sebagai asisten rumah tangga juga nggak boleh dipandang sebelah mata. Alah cuma asisten rumah tangga, loh dia juga manusia loh. Dia perlu mendapatkan perlindungan, dia perlu mendapatkan pemenuhan hak-hak asasi manusianya. Dan kami sebagai kelompok 24 menentang secara keras segala bentuk eksploitasi pekerja, apalagi bentuk penganiayaan. Nggak digaji lagi loh, triple kill loh. Oke. Selanjutnya kita merujuk dulu pada dokumen Laborem Exercens. Secara tersirat mengatakan bahwa makhluk manusia adalah subjek kerja yang sebenarnya karena sebagai seorang pribadi, tindakan-tindakan kerja haruslah mewujudkan kemanusiaan seseorang. Jadi secara tersirat dari dokumen Laborem Exercens ini mengatakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan sebuah karya dari kita. Misalnya Anda mempunyai pekerjaan apa, ya seharusnya itu menjadi hal yang menyenangkan untuk Anda lakukan dan Anda melakukannya tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, atau mungkin karena ada ancaman lain terhadap diri Anda sendiri. Jadi sebagai tenaga kerja, kita lihat dari segi tenaga kerja, seharusnya Anda nggak ada di bawah tekanan seperti itu. Namun dari kasus ini sudah jelas dia itu bekerja di bawah tekanan kan. Dia hanya diberi makan, dia hanya diberi rumah, tapi nggak diberikan gaji. Udah kayak gitu, dia dianiaya lagi. Berarti kan ini ada unsur intimidasi, ada unsur penekanan dari pihak majikannya sendiri terhadap asisten rumah tangganya. Kita bahas dari segi penyelesaian masalahnya. Ada 2 penyelesaian masalah yang bisa kami tawarkan. Yang pertama dari Butterfly Thought dan yang kedua dari Fishbone. Oke, dari Butterfly Thought sendiri, penyelesaian yang dapat kami tawarkan adalah walaupun proses hukum tetap berlaku, tetapi langkah rekonsiliasi masih bisa ditempuh. Artinya, jika memang ada niatan baik dari pihak majikan yang selama ini tidak memenuhi hak-hak manusia dari Afra, bisa memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan dalam rangka rekonsiliasi. Kelompok juga menyadari bahwa kasus penganiayaan seperti ini juga menyerang secara psikis, mental, dan juga fisik. Namun di samping itu jalan keluar yang pendekatannya lebih relevan yaitu dengan pemenuhan hak yang tertunda selama 9 tahun tersebut seperti gaji, tunjangan kalau ada dan lain-lain. Dan juga yang paling harus dilakukan ya, itu minta maaf dari pihak majikan ini. Walaupun gak bakal cukup, seenggaknya memahami bahwa majikan yang melakukan kesalahan merupakan jembatan awal dari rekonsiliasi. Selanjutnya dari metode Fishbone, memuat solusi yang lebih kompleks. Nah, kenapa sih kok jadi kompleks kalau di Fishbone? Karena
kejadian ini sudah 9 tahun men. Maksudnya udah berlarut-larut banget. Dan juga banyak hal yang pastinya sudah dialami oleh Mbak Afra kan. Dimulai dari penganiayaan, dimulai dari pemukulan, atau kegiatan lain yang gak manusiawi dilakukan dalam pekerjaan. Jadi dari metode Fishbone ini pasti akan menimbulkan solusi yang lebih kompleks karena latar belakangnya sendiri udah kompleks. Namun walaupun kompleks, kami tetap menyajikan solusinya. Yang pertama, dari pihak korban atau dari Afra Burqa Ambul sendiri dapat mengikuti bimbingan dan pengobatan psikologis ke psikiater dan mengobati diri baik dari segi psikis, mental, dan juga fisik. Jadi dari Bapak Burhan, Bapak Freddy Burhan, Anda seharusnya malu melihat diri Anda. Berikanlah hak-hak kepada Mbak Afra Burqa Ambul ini melalui pengobatan psikologis. Karena secara tidak langsung Bapak Burhan, secara tidak langsung Anda menyerang psikologis dari Mbak Afra ini, apalagi 9 tahun lama loh Pak. Untuk pihak majikan atau pelaku penganiayaan dapat dilakukan pelaporan kasus kepada lembaga penegak hukum untuk dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena selain sudah melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, pelaku juga melanggar norma hukum yang berlaku. Ya jelas lah, ini ya walaupun Anda minta maaf, Anda melakukan berbagai macam kegiatan untuk jangan laporkan saya, ya tidak bisa Bapak, tidak bisa. Anda harus mengikuti prosedur yang berlaku. Hukum tetap Anda harus jalani. Oke, lanjut kita akan bahas dari segi ASG atau ajaran sosial gereja. Pada tanggal 14 September tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan ensiklik sosial tentang makna kerja manusia atau Laborem Externes. Jadi, dalam dokumen Rerum Novarum nomor 44 ini, gereja menguraikan arti kerja itu sebagai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memelihara diri menurut kodrat sendiri. Memenuhi kebutuhan pribadi itu seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa gaji atau upah. Dari sini dapat diketahui ada hubungan yang menarik saat seorang sedang bekerja. Kewajiban yang dilakukan oleh si pekerja adalah melakukan tugasnya dengan baik sehingga dia diberi reward atau dia diberi upah yang sesuai atas kerja keras yang dia lakukan. Dan di sisi majikan atau pemberi kerja memberikan apa yang menjadi kewajiban si pekerja. Nah, selain dari Rerum Novarum 44 dan Pacem in Terris 20 yang ditulis oleh Paus Yohanes ke-12, pemberian upah adalah hal yang krusial dan perlu diperhatikan aspek keadilannya. Nah, ini dua isi dokumen yaitu dari Rerum Novarum 44 dan juga Pacem in Terris 20. Kalian bisa pause videonya, kalian baca dulu isinya. Dalam kedua kutipan di atas, jelas bahwa gereja memandang pembayaran upah atas kerja seseorang adalah suatu keharusan. Gereja juga memandang bahwa membayarkan gaji yang tidak penuh terhadap pekerjaan merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Jadi, dia sudah melanggar dua kodrati manusia. Yang pertama, bekerja untuk mendapatkan apa yang dia dapat, dia udah nggak mendapatkan itu. Dan juga yang kedua, dia malah dianiaya gitu. Oke, dan masih ada banyak dokumen lain yang mendukung. Misalnya kita lanjutkan ke Rerum Novarum nomor 17. Ini juga salah satu dokumen gereja yang membahas tentang pemenuhan hak-hak pekerja untuk mendapatkan upahnya dengan layak. Dan kita langsung saja membahas bagian yang kedua, yaitu perlu diingat bahwa si pembantu atau si Afra ini menerima aniaya dari si majikan yaitu Freddy Burhan. Nah, pada dasarnya kekerasan yang diberikan adalah suatu bentuk kriminalitas yang dilakukan seorang dan merupakan tindak yang ditolak oleh gereja. Tentu ditolak karena siapa sih agama yang memperbolehkan penganiayaan? Menurut dokumen gereja, setidaknya ada data yang dikeluarkan oleh Paus pada Gaudium et Spes artikel 27. Nah, berikut isinya. Nah, menurut artikel tersebut, perlakuan Freddy Burhan merupakan hal yang keji. Selain bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia, tindakan aniaya yang dilakukan Burhan terhadap si pembantu lebih dalam lagi bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Itu kalau menurut Gaudium et Spes. Data yang kedua kami dapat dari Rerum Novarum artikel 20. Nah, dalam kasus ini, Freddy Burhan ini memukul Afra dengan pipa peralon. Bisa disamakan dengan tindakan majikan yang menganggap pembantunya itu sebagai budak. Padahal dalam Rerum Novarum di atas mengingatkan bahwa pekerja bukanlah benda
yang bisa diperlakukan seenaknya. Pekerja bukanlah benda seperti robot yang digunakan untuk mengerjakan keuntungan semata. Rerum Novarum memposisikan tindakan semacam ini adalah tindakan yang benar-benar memalukan dan tidak manusiawi. Jadi kepada Bapak Freddy Burhan, Anda malu, Anda memperlakukan saudara Anda sendiri seperti robot, seperti budak. Malu Anda. Next. Oke, pembahasan yang terakhir ini kita tinjau dari perspektif mahasiswa. Wis, keren. Tindakan preventif apa sih yang bisa kita sumbangkan sebagai aksi nyata mahasiswa untuk mengurangi dampak dari perbudakan modern? Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan aksi nyata untuk menyuarakan hak kaum buruh dengan cara seperti yang pertama, membuat konten, menyebarkan informasi, dan juga menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus peka dan juga kritis terhadap fenomena sosial ya. Apalagi yang terjadi di Indonesia ini banyak sekali penyimpangan, banyak sekali pelanggaran terhadap hak manusia seperti kasus pembantu ini. Itu kita harus kritis dan juga kalau bisa kita buat konten, kita bikin konten, kita sebarkan informasinya, dan juga kita tegakkan supremasi hukum yang jelas untuk mengurangi pelaku-pelaku kegiatan seperti ini tuh agar nggak kebablasan gitulah intinya. Yang kedua, membetulkan berita hoax yang beredar mengenai hak kerja dan mengumpulkan data, fakta, informasi baik dari undang-undang dan lain-lain. Nah, jadi dari poin yang kedua, selain kita memberikan informasi pada khalayak ramai, kita memberitahukan informasi bahwa hal ini salah, kita mengedukasi mereka, kita juga perlu untuk membetulkan hal-hal yang keliru atau biasa kita sebut hoax atau berita bohong di internet. Setidaknya kita bisa berkontribusi dengan memberikan data atau fakta yang sebenarnya. Jadi masyarakat tahu bahwa kita nggak seharusnya menelan mentah-mentah apa yang ada di internet. Kita juga perlu waspada terhadap sumber beritanya dan harus dicari dulu nih data dan juga fakta yang terjadi itu sebenarnya gimana. Oke, langsung kita ke poin yang ketiga. Saling menghargai tenaga kerja tanpa membeda-bedakan di lingkungan universitas maupun masyarakat. Nah, jadi untuk menghargai tenaga kerja ini kita nggak boleh lah, maksudnya pilih kasih atau kita nggak boleh eksekusi dengan memperhatikan bahwa si A ini pekerjaannya ini, si B pekerjaannya ini. Kita harus dengan rata, memukul rata bahwa semua pekerjaan itu ya harus dipenuhi hak-haknya. Selama itu hal-hal yang baik loh, maksudnya bukan pekerjaan yang saya adalah bandar narkoba, itu dilaporkan, tidak dilindungi. Selanjutnya, dari poin keempat, memberikan kritik-kritik dan menyuarakan pendapat kepada masyarakat atau bahkan pemerintah yang menyepelekan kaum buruh. Dan yang terakhir, membela HAM. Nah, membela HAM ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang di atas tadi. Nah, dari kasus ini, aksi nyata mahasiswa terdapat makna tersirat yang merujuk pada dokumen Laborem Exenes tentang manusia sebagai subjek kerja dan tujuan kerja. Dokumen ini berisi bahwa dasar utama nilai kerja adalah manusia sendiri, maka seharusnya tidak ada pemaksaan terhadap manusia karena manusia memiliki kedaulatan sendiri. Oke, sebagai penutup kita akan tutup dengan kesimpulan. Jadi dari kasus tadi, semoga kita dari segi mahasiswa juga semakin tergerak untuk menyuarakan dan juga secara aktif menerapkan ajaran sosial gereja di masyarakat kita untuk memerangi ketidakadilan ini. Dan juga dari kasus Mbak Afra dan juga Pak Freddy Burhan ini setidaknya menjadi gambaran atau cerminan bagi kita bahwa masih banyak sekali kegiatan yang tidak mengindahkan atau mungkin bertentangan dengan ajaran sosial gereja, bahkan melanggar hak asasi manusia pada umumnya. Jadi dari kasus-kasus ini semoga kita menyadari bahwa setiap manusia yang bekerja untuk pemenuhan hidupnya ini juga masih manusia. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan hidupnya, memperbaiki taraf hidupnya, dan kita sebagai mahasiswa seharusnya juga memahami hal itu dan juga mengupayakan yang terbaik lah. Setidaknya untuk generasi di bawah kita berikan contoh yang baik bagaimana cara memelihara keharmonisan dalam kehidupan kita di masyarakat dan juga kita sebagai umat gereja juga membawa perdamaian bagi setiap elemen masyarakat. Oke, sekian. Saya Benny Priarto dan terima kasih telah mendengarkan video ini.